Kalau enggak Rahma tolong kirim ke WA buaan filenya. Takutnya di Rahma nggak bisa. Ya. Bu, Ya. Buan, Apa nak? Kenapa Rik? kalau kanvanya tiba-tiba berubah, kalau kanvanya bahasanya berubah jadi bahasa India Timur, gimana cara gantinya lagi? Masa sih nak? Kanva saya bahasanya jadi bahasa India Kan Timur. saya udah Iya, nggak saya setting. Oke. Ntar ya. Nanti setelah ini Arik stay ya, buan ajarin caranya copy file dari YouTube, terus apa namanya yang Canva ganti bahasa. Kamu nggak ngerti bahasa India ya? Rama udah mak? udah dikirim, tapi masih connecting Bu. Apa kalau share kontennya? Ya. Oh gitu. Di stop dulu deh. Stop dulu. Biar buaan aja ya. Sebentar. Let me. Mana Rahmat tuh? Debata via vis ya. Ya. Bang Jack dari buaan ya. Rahma nggak bisa share. Ya. Oke. Which one? This one. Boleh, Bu. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat pada hari ini sehingga kita bisa bertemu dalam penyampaian proyek ekonomi manajer. Kami satu mengambil memikirkan dan berkesimpulan untuk mengambil sebuah perusahaan yang bergerak di bidang makanan itu kafe dengan nama The Batavia House. Next, Bu. Oh ya, wait. Ini ya. Oke. Masya Allah. Udah? Kalau kami tadi Ramadan, Rama Indra Narisa dan Muhammad Balariki. Udah ya? Nah, The Batavia House ini adalah kafe yang menghadirkan suasana vintage dengan minuman dan jajanan tempo dulu dan sekarang. Jadi makanan dan minuman itu antara percampuran tradisional dan modern gitu, Bu. Oke. Next. Nah, kami juga berencana untuk membuka kafe ini di Menteng, Jakarta Pusat yang menjadikan The Batavia House menjadi tempat nongkrong yang asik banget. Nah, menunya di sini ada Indonesia atau tradisional, Malaka atau Chinese dulu, dan Eropa Hindia Belanda. Menunya ya. Nah, untuk tujuannya sendiri yang pertama untuk menambah pengalaman dan ilmu pengetahuan kewirausahaan dengan melakukan kegiatan usaha, salah satunya dengan usaha The Batavia House ini. Yang kedua tentunya untuk mendapatkan keuntungan, dan yang ketiga untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat atas minuman dan makanan tradisional juga modern. Kita juga memiliki visi yaitu menciptakan sebuah kafe yang unggul yang selalu menjaga mutu produk dengan kualitas yang terbaik dan juga tempat yang nyaman untuk semua kalangan. Kita juga memiliki 3 misi. Yang pertama adalah menyajikan menu dengan bahan yang berkualitas dan higienis, mendesain ruangan kafe yang dengan tema vintage modern,
yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas, dan yang ketiga memberikan pelayanan yang terbaik berdasarkan kepuasan konsumen. Sekarang saya serahkan kepada Ariki untuk menyampaikan analisis SWOT dari Cafe de Batavia House. Ya, terima kasih Comrade Jack. Yang pertama, di analisis SWOT konsep kita ini ada strength, yaitu keunggulan-keunggulan yang dimiliki oleh konsep kita. Yang pertama adalah bahan yang halal, berkualitas dan higienis. Kedua, interior cafe desain dengan tema vintage modern yang nyaman untuk semua kalangan, tua dan muda, dan sangat instagramable untuk anak muda. Dilengkapi wifi, pendingin ruangan, WC, smoking area, dan tempat parkir. Dapat dipesan secara online dan GrabFood. Dan lokasi telah atas hingga strategis, terutama untuk para wisatawan dan pekerja. Walaupun bahan itu kita juga masih memiliki beberapa kelemahan. Yang pertama adalah kafe ini masih tergolong baru, sehingga promosi terhitung belum efektif karena presence kita belum kuat. Terbatas yang malah keuangan, tenaga kerja yang masih kurang, dan kurangnya beberapa peralatan dapur karena harga yang tergolong mahal. Opportunities, yaitu kesempatan yang mungkin kita dapatkan, memiliki pangsa pasar yang besar dan terkhusus bagi hampir segala usia, terkhusus bagi orang dewasa dan remaja. Dan keunikan yang dimiliki mampu menarik banyak konsumen. Media sosial dengan mudahnya menjadi sarana publikasi. Dan ancaman dari luarnya itu banyak kafe dan restoran sejenis yang menawarkan produk minuman kopi dan yang mirip juga. Dan yang lainnya adalah kenaikan harga bahan baku. Oke. Sudah? Ini dari banyak kita tema vintage gitu Bu, jadi emang ada simpel, soalnya sengaja biar bikin orang kita pakai background kopi, ada Batavia House, terus yang di atasnya ada jam bukanya sama lokasinya. Nah, kalau lokasi belum ini Bu ya, ketahuan lokasi strategisnya. Oke, udah. Nah ini sekarang tugas saya untuk menyampaikan struktur organisasi dari Batavia House. Ini bagian dari organigramnya, tapi setelah ini akan dijelaskan alasan mengapa orang-orang tersebut layak menempati jabatan yang menempati sekarang. Oke. Sudah? Oke, langsung ke alasannya nih. Nah, pertama owner, kita mengambil adalah Novel Abdad. Novel memiliki karakter yang semangat, berjuang untuk selalu menjadi yang pertama dan tidak kenal kata menyerah. Ia juga memiliki pendirian teguh. Arik tolong di mute nak, biar Bang Jack kedengeran. Nah, oke, silakan Bang Jack. Ulangi ya Bu, Iya. Jadi kita mengambil Atela Novel Abdad sebagai owner karena ia memiliki karakter yang semangat, berjuang untuk selalu menjadi yang pertama dan tidak kenal kata menyerah. Ia juga memiliki pendirian teguh dalam bersikap dan bertindak. Karakter ini menjadikan Novel layak menjadi owner di Batavia House. Oke. Saya sendiri ngomong sama Zaki Ramadan. Zaki Ramadan memiliki keinginan yang kuat, optimis dan visioner dalam menjalankan sesuatu. Keterampilan kepemimpinannya sudah ditunjukkan sejak bangsa SMP ketika ia terpilih menjadi host. Oke. Wow. General Manager Muhammad memiliki karakter yang optimis dan selalu teguh pendirian, bertanggung jawab atas segala tindakan menjadi nilai plus hingga ia menempati General Manager. Yang seperti yang kita ketahui, Muhammad jadi ketua kelas ya Bu ya. Oke.
pemasaran. Oleh Najwa, kita mengambil oleh Najwa karena oleh Najwa ini sangat berbakat dalam melakukan kerjasama secara umumnya dan dia sangat menyukai seni marketing yang membuatnya layak menempati jabatan saat menjadi direktur marketing atau pemasaran. Nah, yang kedua ada public relation. Jadi Ivan Mukta Kusuma ini memiliki karakter yang komunikatif dan mudah bergaul. Oleh karena itu dia cocok menjadi public relation atau humas dari Batavia Bus. Oke. Keuangan, kita tentunya mengambil Syafana Zahra RS Putri karena ia memiliki karakter yang visioner, tegas. Aduh, sebentar bu. Karena ia memiliki karakter yang visioner, tegas dan mampu bekerja sama, juga memiliki passion dan keahlian di bidang keuangan, membuat Syafana Zahra layak menjadi direktur keuangan dari Batavia Bus. Oke. HRD, kita mengambil Rahmi dari Arista karena ia berhati-hati dalam bertindak dan sangat taat dan patuh pada perintah atasan dan sikap bekerja sama menjadikan Rahmi dari Arista dinilai mampu mengelola rekrutmen pegawai, mengembangkan dan mengevaluasi pegawai sehingga ia layak menempati jabatan HRD. Masya Allah. Lanjut. Personal dia, Muhammad Rafia Siddiqui. Jadi Raffi ini dinilai mampu menjadi direktur personal dia karena memiliki karakter yang bertanggung jawab dan mudah bersosialisasi. Dia bertugas untuk mensosialisasi agar pegawai, memperbaharui data, dan menyiapkan perjanjian kerja dengan pegawai baru. Memiliki karakter bertanggung jawab. Nah, oke. Oke. Produksi kita mengambil Muhammad Fadl Ariki karena Arik ini memiliki sifat perfeksionis dan semangat yang tinggi, membuat Fadl Ariki mampu untuk menilai kualitas bahan baku dan mengontrol keberlangsungan kegiatan produksi di Batavia Bus. Masya Allah. Lanjut. Ini kepala chef atau kepala dapurnya bu, yaitu Muhammad Afif Ramadan. Afif ini mampu berkoordinasi dan amat menyukai kegiatan memasak, membuat Afif layak menjadi kepala chef atau kepala dapur di Batavia Bus. Sip. Nah ini chef dan baristanya bu. Untuk chefnya pertama ada Ma'aza Muhlisin Ma'ruf. Karena Ma'aza kami nilai memiliki kemampuan dalam memasak. Dilihat dari ketika proyek prakarya, Ma'aza ini dengan mudahnya membuat tom yum yang enak dan lezat. Nah untuk baristanya sendiri ada dua, yaitu Risha Umayyah Firdaus, karena Risha ini berpotensi dalam proses produksi, terutama produksi beragam jenis minuman dari kopi dan teh. Begitu juga dengan Muhammad Suhaili Al-Ayyubi Murad. Kenapa nggak ada fotonya itu? Kenapa Om nggak pakai foto? Tidak ada diarsip bu. Oh gitu. Ini yang buat Arik nih. Lanjut. Nah ini ada kasirnya, Zarifah Inayatul Robania, karena yang memiliki pengalaman sebagai bendahara dan kepengurusan dan hafaz sismik, menjadikan Zarifah ditempatkan sebagai kasir di Batavia Bus. Oke. Lanjut. Kita juga memiliki WC tentunya, itu ada Dani Zahra dengan kepalanya, mampu mengkoordinasikan dan memiliki kemampuan untuk menghadapi pembeli atau customer, membuatnya layak menjadi kepala waiter. Wow, analisisnya keren banget. Satu lagi ya. Abiansyah sama ini nggak ada ya bu? Sama siapa? Ini Raffi Abiansyah. Ya itu waiternya, dia kan kepalanya si Zahra, sekarang waiternya Abiansyah sama Icam. Karena Abiansyah dan dinilai memiliki tampilan yang menarik dan mampu melayani customer juga bu. Masya Allah. Dilihatin yang bagus-bagus gitu ya. Lanjut. Sekarang Rahma untuk menyampaikan analisis dari equating dan controlling. Jadi saya akan menjelaskan tentang equating dan controlling yang akan kami lakukan di Batavia Bus. Yang pertama dari equating. Pertama kita akan membuat SOP atau standar operasional perusahaan. Kedua, mengadakan briefing setiap tahun, menyampaikan target harian dan bulanan dengan job desk masing-masing.
memberi motivasi kepada para karyawan dan reward kepada pekerja yang sudah memenuhi target baik dengan sertifikat ataupun bonus. Controlling pertama menetapkan standar pelaksanaan kegiatan produksi. Kedua, menilai pekerja setiap sebulan sekali apakah sudah efektif atau belum. Ketiga, mengingatkan ataupun memberi peringatan baik secara lisan maupun tertulis jika ada hal yang keluar dari SOP. Sudah? Sekian presentasi kali ini. Sekiranya kepada Bu An untuk menambahkan. Oke, terima kasih Bang Jack and tim. Luar biasa nih paparannya, bagus, lengkap. Semuanya sudah masuk ya. Dari mulai planningnya udah oke banget, di SWOT-nya, analisisnya udah keren. Kemudian weakness-nya, analisis SWOT-nya setelah planning itu apa? Organizing, penempatan orang. Tadi analisisnya bagus banget gitu kan ya. Dan Bu An agree karena beberapa Bu An paham gitu kan karakternya bagaimana, itu kalian udah tepat banget gitu kan. Kemudian actuating-nya tadi sama controlling yang disampaikan Rahma juga sudah tepat ya, Rahma ya gitu kan, udah paham ya. Jadi secara keseluruhan paham fungsi-fungsi yang ada di manajemen ini, kalian paham gitu ya. Kalau ada yang mau ditanyakan ke Bu An silahkan. Nah, pertanyaan Bu An adalah yang pertama, satu, sebenarnya latar belakang kalian bikin kafe ini apa? Itu satu ya, yang pertama. Kenapa memilih kafe gitu kan ya? Kenapa pertimbangannya kafe? Kemudian yang kedua, kira-kira controlling dibutuhkan di perusahaan kalian itu untuk mengatasi apa sih? Maksudnya kejadian yang disitulah controlling diperlukan. Kira-kira pelanggaran yang bisa terjadi di perusahaan kalian sehingga butuh fungsi controlling di perusahaan itu apa? Itu pertanyaan Bu An. Silakan. Itu memilih Batavia House juga. Setelah kelompok kami menimbang-nimbang, masyarakat ini sekarang konsumsi kopi ataupun sejenis yang kebanyakan mengandung kafein seperti itu, Bu, itu sedang tinggi-tinggi. Oh, lagi tren ya, lagi tren ya. Oke. Saya melihat koran, satu koran yang berisi Pepsi di Indonesia dikabarkan karena masyarakat untuk mengonsumsi kopi daripada Pepsi katanya. Dari situ pasarnya besar nih kan, ini bisa jadi ladang kita buat berkreasi untuk, kan kalau misalkan ada kompetitor kita harus terus muter otak gimana terus ada biar kita terus gimana gitu. Jadi kalau kita ini pengen apa ya istilahnya ya, untuk terus berkembang gitu Bu dengan adanya kompetitor lain, jadi kita masuk ke dunia. Oke, siap. Pertanyaan berikutnya. Coba yang lain jawab, Arik atau Rahma? Mungkin kalau dari controlling, karena setiap perusahaan kan harus ada yang mengontrol karyawannya ya Bu. Jadi kita harus mempunyai peraturan. Jadi kalau misalnya ada karyawan baru, mereka melakukan controlling. Arik tolong di mute dulu, Arik. Dan memang mereka ada memberi peringatan dan apa ya, kalau misalkan mereka melakukan kesalahan kita bisa mengingatkan gitu. Nah, bentuk kesalahan yang terjadi di perusahaannya Rahma dan kawan-kawan apa kira-kira? Kalau di kafe. Kenapa? Arik mau menambahkan? Apa kira-kira? Ada beberapa ya yang kalau di pemikiran saya sendiri. Mungkin servis yang kurang memuaskan. Nah, servisnya tidak memuaskan. Apalagi, Rik? Mungkin lebih buruknya lagi, beberapa pekerja ada yang mengambil uang. Itu dia. Mungkin kan ya kalau kayak gitu. Nah, apalagi? Disitulah controlling dibutuhkan. Apalagi kira-kira kalau kafe. Bahan baku yang
tidak Bahan yang berkualitas. Nah, itu kan ya, makanya dibutuhkanlah controlling. Paham ya? Oke, ada yang mau didiskusikan sama Bu An? Pertanyaan sudah cukup ya? Ini kelompok kalian udah keren banget nih gitu kan, semuanya sudah lengkap. Terima kasih ya atas presentasinya. Silakan masuk ke pelajaran berikutnya. Mohon maaf Bu An ngambil 16 menit ya. Nanti tolong bilang ke gurunya ya. Sudah, terima kasih. Silakan ditutup Bang Jack. Terima kasih Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan live dari roomnya. Iya, sama-sama Rahma.